Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik bersama saya Ribu Tawandi di Selasa Berkisah ya. Masih pada semangat untuk menjalankan aktivitas untuk malam hari ini? Iya, semoga aja masih ya. Karena bagaimanapun juga mau lebaran nih, jangan ngelukruk ya, tetap semangat. Baik, nah bicara tentang lebaran, terus kemudian apapun itu, tapi ada satu cerita lagi yang lain ini ya. Saya mau ajak Anda untuk sebentar melancong ke negeri Tiongkok, negeri tirai bambu. Wah, ini negeri ini keren banget karena sejak zaman pada masa kenabian Rasulullah SAW, Cina ini terbukti sudah menguasai dunia. Nah, apa buktinya? Ya, jadi kehidupan dunia pada masa Nabi Muhammad SAW ini menyimpan banyak banget kisah menarik untuk ditelusuri. Selain dinamika di Jazirah Arab, berbagai peradaban lain ini juga turut berkembang di masa itu. Ada di Jawa ya, Kalingga, terus kemudian ada di Cina juga, apalagi karena Cina ini peradaban yang sudah sangat cukup tua banget ya. Di antara peradaban bangsa lain, ini yang paling tua salah satunya adalah Cina. Di lain hal Mesir juga iya. Terus Mesopotamia, Babilonia gitu, Persia ya. Nah, tapi Cina ini unik karena salah satu peradaban yang tersohor di dunia saat itu memang salah satunya adalah Cina, tepatnya di era dinasti Tang antara tahun 618 sampai 907. Dan ternyata ini kawan, pada masa itu Tiongkok atau China ini sudah berjaya dan menguasai kehidupan di dunia. Bahkan Nabi Muhammad dipercaya sampai meminta orang belajar ke negeri tirai bambu. Nah, saya tidak tahu apakah itu hadis yang sahih atau enggak ya. Kan ada tuh ungkapan bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina gitu ya. Nah, dan dinasti Tang ini sendiri kawan didirikan pada tanggal 18 Juni 618 Masehi. Siapa pendirinya? Dialah Li Yuan. Nah, pada tahun itu Nabi Muhammad ya kira-kira usianya 48 tahun dan sudah menjadi rasul pada saat itu. Dan saat itu sedang giat-giatnya menyebarkan agama Islam. Nah, di tangan Li Yuan, Tiongkok ini mengalami kebangkitan dan perkembangan yang luar biasa. Di awal kekuasaannya, Li Yuan yang mendapat gelar Kaisar Gaozu ini berupaya menaklukkan wilayah-wilayah lain untuk menyatukan seluruh Cina. Lalu dia juga berupaya membangun kehidupan ekonomi rakyatnya lewat sektor perdagangan. Makanya di era itu dia melakukan ekspansi besar-besaran ya, mengirim ekspedisi kapal dan lain sebagainya. Makanya nanti akan ketemu dengan yang namanya jalur sutra gitu. Nah, dalam salah satu buku yang yaitu China's Cosmopolitan Empire, The Tang Dynasty, terbit pada tahun 2009. Ini dikisahkan di buku itu bahwa kebangkitan ekonomi itu dimulai dari upaya dia untuk mengoptimalkan komoditas-komoditas penting Cina, terutama untuk kebutuhan ekspor seperti misalkan sutra, kain, ya, guci, kertas, kuda, bubuk mesiu, sampai barang-barang mentah lain. Nah, semua barang itu dikirim lewat jalur darat dan laut. Catatan Marco Polo juga menunjukkan bahwa perjalanan jalur sutra dari melalui jalur darat ini juga menarik gitu. Saya pernah baca bukunya dan itu seru. Ternyata ketika melalui darat itu jalurnya lebih lama karena harus menembus pegunungan, area pegunungan yang tinggi, curam, terus kemudian masuk ke lembah-lembah, dan itu seru deh pokoknya cerita dari Marco Polo itu. Nah, jika lewat darat, nah ini dia ya, maka dibawa melalui jalur sutra yang membentang 6.000 km sampai ke Timur Tengah. Nah, sementara lewat jalur laut ini dilakukan lewat pelabuhan selatan Cina sampai dibawa menggunakan kapal-kapal besar ke seantero dunia. Jadi wajar kalau misalkan pada era-era itu
ada yang mampir singgah ke Nusantara ini, ada yang mampir ke Sriwijaya, Palembang gitu, ada yang mampir ke Jawa, di daerah Gresik terutama, karena Gresik itu salah satu pelabuhan besar yang sudah sangat terkenal, apalagi di era-era abad ke-15 ya, 14-15 itu sudah sangat besar. Abad ke-14 misalkan 1300-an itu sudah menjadi pelabuhan internasional Gresik gitu. Terus kemudian Sriwijaya juga sudah menjadi, Palembang itu ya terutama, itu sudah menjadi pelabuhan besar di era-era itu, bahkan abad-abad ke-7. Jawa saya nggak tahu apakah, nah kalau dalam catatannya almarhum Gus Dur juga menyebutkan salah satu pelabuhan penting dalam perdagangan internasional ada di Pekalongan. Nah nggak tahu Pekalongannya di sebelah mana, apakah di bandar sana ataukah di Doro, karena konon katanya ini ya, ya kalau belajar sejarah itu kan konon katanya kan. Nah karena kita nggak lihat sendiri gitu. Nah pelabuhan garis pantai kita ini sampai ke daerah selatan di daerah Doro. Nah ada yang mengatakan seperti itu. Nah pelabuhan kita besar pada waktu itu, dan di catatan Gus Dur itu ditunjukkan bahwa abad ke-6 Masehi pelabuhan di Pekalongan ini sudah sangat dikenal oleh bangsa-bangsa luar, menjadi perdagangan, menjadi titik kumpul atau titik pertemuan dari para saudagar-saudagar dari berbagai negeri. Artinya dari dulu deh kita itu sudah menginternasional gitu loh, sudah menjadi bagian dari dunia. Bahkan ya kalau kita kembali ke beberapa waktu lalu ya, saya sering mengulik tentang Rihlah Sang Cendekia itu. Saya melihat bahwa banyak tokoh-tokoh kita yang keren-keren di masa itu ya. Bahkan jauh sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka. Misalkan Karang Patinggalowang yang ternyata seorang yang poligot. Poligot itu dia pinter berbahasa asing, bahasa Portugisnya fasih, bahkan salah seorang pastor dari Belanda itu sampai menyangka bahwa dia ini dia menulis bahwa kalau kita tidak hanya mendengar perkataannya, kita akan tanpa melihat atau memperhatikan orangnya, kita akan menganggap bahwa ia adalah orang Portugis karena bahasa Portugisnya sangat fasih dan tahu betul bagaimana cara pengucapannya dan bagaimana cara bergaul di ala Portugis gitu. Nah, selain itu, nah ini masih berkenaan dengan Karang Patinggalowang. Nah, Karang Patinggalowang itu adalah salah satu-satunya ya seorang sultan ya. Dia adalah putra mahkota ya dari Kesultanan Gua Talo ya, yang kemudian ikut membesarkan Kesultanan Makassar bersama Sultan Saidus Saleh ya. Saidul Malik ya. Nah itu membesarkan Makassar itu menjadi salah satu titik tumpu atau titik perdagangan internasional. Nah wilayah kekuasaannya sampai membentang antara Semenanjung Melayu sampai ke timur Maluku, dari Kepulauan Filipina sampai ke Nusa Tenggara. Wow, luar biasa, bentangannya luar biasa luas. Nah, apa yang istimewa dari Karang Patinggalowang? Yaitu salah satunya adalah penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan. Dia sangat hobi membaca dan mendirikan perpustakaan pribadi gitu kan. Di dalam perpustakaan pribadi ya, di dalam perpustakaan pribadinya isinya buku-buku dari Eropa, dari Spanyol, dari Portugis, dari berbagai bangsa gitu kan, termasuk dari catatan-catatan dari Cina dan lain sebagainya. Nah, tidak ketinggalan juga dia ini yang memesan globe bikinannya John Blau. John Blau ini adalah dulu itu ahlinya kartografer, ahlinya bikin peta, ahlinya bikin globe dari Belanda. Nah, waktu itu dia memesan dua bola dunia dan bola langit gitu, celestial dan bola dunia. Nah, menariknya adalah dia sendiri mampu mengkritik ukuran skala globe yang dibikin oleh John Blau.
menurutnya, wah ini kayaknya kurang besar nih gitu. Keren kan? Artinya dia punya cukup pengetahuan yang luar biasa dalam kartografer, geografi dan lain sebagainya. Keren. Dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa asing sangat dia sangat dihormati oleh orang-orang Eropa. Banyak catatan-catatan Eropa yang menyebutkan Karangpatingaloang. Bahkan peta atlasnya siapa, John Blau itu juga menggambar membubuhkan gambar beliau, profil beliau di dalam atlas yang dibuat oleh John Blau itu tadi. Gila ya, keren banget tuh. Tokoh kita loh. Nah, kembali ke Cina nih kawan. Nah, dari interaksi perdagangan dunia ini ya, bangsa Eropa akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang di seluruh belahan dunia. Akibatnya terjadilah transfer pengetahuan yang berdampak pada peningkatan kemajuan negeri Cina. Nah, begitu juga dengan barang-barang Cina yang sudah menjelajah ke dunia. Nah, salah satu interaksi inilah yang kemudian membuka hubungan Cina dengan Nabi Muhammad. Nah, tempat tinggal Nabi Muhammad yaitu Mekah atau yang waktu itu ya, itu menjadi salah satu pusat kota dagang dunia di jalur sutra. Karen Armstrong dalam sebuah bukunya Muhammad Sang Nabi terbit pada tahun 2001 juga menyebutkan kalau Mekah ini sudah dikenal sebagai penghubung jaringan perdagangan antar negeri, terutama di jalur Mediterania Timur dengan peradaban Eropa dan Cina. Jadi dia menjadi titik tengahnya nih antara Mediterania Timur sama peradaban Eropa dan Cina. Jadi bukan tidak mungkin zaman itu pedagang-pedagang dari Eropa juga pernah datang ke Mekah. Cuman memang kayaknya ini perlu ada penelusuran lebih dalam lagi nih. Jadi di Mekah itu ada barang-barang dari barat, ada juga dari timur, termasuk dari Cina. Maka tidak heran kalau Cina sudah dikenal oleh masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, atas dasar itu nih kawan, Nabi Muhammad ini juga pernah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Sekalipun banyak orang skeptis atas kebenaran pernyataan itu. Tapi terlepas dari benar atau salahnya ungkapan itu, ini menjadi indikasi bahwa Cina sudah dikenal di negeri Arab saat itu ya. Dan kala itu orang-orang Arab belum mengenal benua Amerika dan Australia karena dua benua ini kan terpisah nih. Daratan yang dipisahkan oleh lautan gitu kan. Nah, Amerika baru ditemukan pada tahun 1492, sementara Australia ini pada tahun 1600-an. Maka dalam perspektif orang Arab, Cina adalah negeri terjauh yang sudah dikenal sebelum Amerika dan Australia. Nah, Kaisar Gozu atau Li Yuan ini turun tahta pada tahun 626. Nah, penggantinya adalah Li Shimin alias Kaisar Taizong. Nah, saat Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, Cina sudah berada di kekuasaan Li Shimin yang menguasai Cina pada waktu itu pada tahun 626 sampai 649. Nah, pergantian kekaisaran inilah ya ini bukan berarti meruntuhkan kejayaan, tapi justru Cina pada waktu itu makin berjaya di berbagai sektor non-ekonomi, teknologi terutama, dan pengetahuan. Dan ketika era Li Shimin ini terjadi penyebaran ajaran Islam oleh sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah Khalifah Utsman bin Affan. Dan menurut Iqbal Syafi dalam bukunya A Brief History of Muslim in China yang diterbitkan oleh Institute of Strategic Studies Islamabad tahun 1983, ini disebutkan bahwa kedatangan delegasi atau utusan itu membuat penduduk Cina bersentuhan dengan syair-syair Islam untuk kali pertamanya. Ya tidak menutup kemungkinan ya hubungan-hubungan itu sudah terjadi. Karena memang bagaimanapun juga sejarah, kalau kita bicara tentang sejarah,
Tidak ada sejarah yang terpisah dari satu sama lainnya. Ya, sama dengan peristiwa Portugis ketika datang ke Nusantara. Ada kaitannya dengan Konstantinopel, ada kaitannya dengan penjelajahan orang Nusantara sampai ke Afrika Selatan, ke Tanjung Harapan, dan sebagainya. Itulah. Tapi kronik-kronik ini menarik untuk kita coba pelajari lagi untuk kita temukan sebenarnya ada apa di era sekarang dengan era lalu itu yang seperti itu dan kenapa kita sekarang seperti ini. Nah, contoh paling sederhana, andai ya, bukan berandai-andai, jika memang bangsa kita itu dulu adalah orang-orang yang hebat dan punya jejaring yang luar biasa, why? Kenapa? Katakanlah di Pekalongan nih, kenapa kita masih gini-gini aja nih? Dan kita agaknya kesulitan ya untuk melakukan lebih dari yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, why? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan dan saya kira patut kita renungkan untuk menentukan formula apa yang tepat untuk menjawab tantangan zaman. Baik, dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik. Akhirnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama berarti dari jam 7 ya, 3 jam nih. 2 jam ya, 7, 8, 9. Oke, 2 jam bersama Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita jumpa besok ya. Kalau besok itu saya siaran jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ada wedangan jam 10 malam besok ya, sama ini RKB malam. Nanti setelah ini ada RKB malam yang akan dibawakan oleh kawan kita Opik Hitam Arang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.